Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Departol yang pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil analisis kami dari Business Case, yaitu tentang program CSR dari PT Pupuk Kaltim Tbk. Nah, kelompok kami beranggotakan Putri Rahmadani, Abi Zikril, dan juga Ibrahim Salim. Baik, jadi PT Pupuk Kaltim Tbk atau PKT merupakan produsen pupuk yang tengah membuat proyek di Papua. Nah, mereka ini menginginkan sektor pertanian Papua yang dimana akan menjadi peluang berkontribusi dalam pembangunan daerah tersebut. Nah, mereka ini juga menerapkan konsep pertanian terpadu yang meliputi peternakan, pertanian, dan juga perkebunan. Jadi mereka ini membuat sebuah rangkaian kegiatan CSR yang dimana itu ada pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi. Dalam analisis SWOT, PKT ini juga mengidentifikasi faktor-faktor internal dan juga eksternal yang dapat memicu keberhasilan program CSR yang mereka buat. Dengan tujuan konsep pertanian ini adalah peningkatan keterampilan pendidikan dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, selain dari dua hal tersebut, PKT juga menginginkan sinergi yang bersambungan antara pertanian, perkebunan, dan peternakan yang berkelanjutan dan pembangunan ekonomi yang inklusif di Papua. Pembangunan pabrik PKT baru di Papua mengharuskan mereka memiliki kewajiban CSR di daerah tersebut. Papua merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam, namun juga memiliki tantangan dan peluang dalam pembangunan ekonominya. Terdapat kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan manusia, rendahnya kualitas hidup, dan rendahnya pembangunan manusia di Papua. Infrastruktur yang kurang memadai, rendahnya pendidikan, dan rendahnya kompetisi kerja di Papua membuat menjadi kendala untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan yang ada di Papua. Namun, PKT melihat potensi di sektor pertanian Papua sebagai peluang untuk berkontribusi dalam pembangunan di daerah tersebut. Oke, potensi pertanian di Papua yang telah disebutkan sebelumnya ini dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama itu dari sisi sumber daya manusia, lalu dari sisi sumber daya alam. Nah, untuk sisi SDM, sebagian besar penduduk Papua ini bekerja di sektor pertanian, yaitu sebesar 68,14%, lalu diikuti oleh jasa-jasa sebesar 12,36%, dan diikuti oleh sektor perdagangan dan jasa perhotelan sebesar 9,55%. Ini data yang dikutip dari website papua.go.id. Lalu dari sisi sumber daya alam, Papua ini memiliki lahan pertanian yang sangat luas, itu diperkirakan terdapat 11.000 hektar lahan pertanian untuk jagung dan sebesar 7 juta hektar untuk tanaman pangan seperti hortikultura. Namun dari luasnya lahan tersebut itu hanya 33% saja yang telah digunakan secara maksimal untuk pertanian ini. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa adanya potensi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam sektor pertanian di Papua. Nah, peningkatan penggunaan lahan ini tuh bisa dimaksimalkan dengan program CSR yang diajukan oleh PT Pupuk Kaltim Tbk, yaitu program pertanian terpadu, di mana program ini menggabungkan 4 sektor, yaitu ada sektor pertanian, peternakan, lalu juga perikanan, dan perkebunan. Nah, untuk menjalankan program CSR ini, PKL itu pasti terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kebijakan seperti investor, pemerintah, dan juga tentunya masyarakat setempat. Nah, di sini bisa kita lihat dari 3 bagian. Yang pertama itu dari sisi pemerintah, di mana pemerintah Provinsi Papua ini tentunya memiliki andil yang sangat besar dalam tercapainya program CSR ini, di mana pastinya untuk menjalankan program CSR ini pasti kan butuh yang namanya persetujuan dari pihak pemerintah setempat, khususnya itu pemerintah Papua. Lalu untuk sisi selanjutnya yaitu dari pihak investor, di mana investor ini pastinya memiliki kepentingan dalam hal pendanaan dari PT Pupuk Kaltim Tbk ini. Lalu yang terakhir yaitu ada dari sisi masyarakatnya, di mana masyarakat Papua ini lah yang mendapatkan bantuan atau yang menjalankan program CSR ini, yaitu berupa program pertanian terpadu. Nah, program pertanian terpadu yang diusulkan oleh PT Pupuk Kaltim Tbk ini berfokus pada peningkatan sinergi antara PKT dengan masyarakat setempat, di mana hal tersebut itu tentunya memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Oke, jadi kami menyetujui proposal CSR yang diajukan oleh Bapak Komaruzaman sebagai salah satu pihak dari PT Pupuk Kaltim Tbk, di mana proposal CSR yang diajukan ini berupa program pertanian terpadu yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kenapa kami menyetujui proposal CSR tersebut? Karena hal itu sejalan dengan antara yang diperlukan oleh masyarakat Papua dengan bisnis yang dijalankan oleh PT Pupuk Kaltim Tbk, yaitu bisnis sumber daya alam yang berfokus pada bidang pupuk. Nah, untuk skema dari pertanian terpadu itu seperti apa sih? Jadi pertanian terpadu tadi menggabungkan beberapa sektor, yaitu ada sektor pertanian, peternakan, dan juga perkebunan yang masing-masing ini memiliki kontribusi atau memiliki korelasi yang kuat gitu. Nah, nggak hanya itu, dari sisi PKT sendiri itu mereka juga bisa menunjang program pertanian terpadu ini, seperti pupuk yang dihasilkan oleh perusahaan itu dapat menjadi penunjang atau dapat menjadi bantuan nih untuk sektor pertanian, seperti mereka bisa lebih menyuburkan tanah dan sebagainya. Lalu dari programnya sendiri itu mereka juga saling berkaitan nih, misalkan dari peternakan ini kan mereka memiliki output, contohnya seperti limbah dari peternakan ini dapat digunakan sebagai pupuk pertanian yang akan menyuburkan tanaman-tanaman. Lalu dari sisi pertanian ke sisi peternakan ini mereka juga memiliki korelasi, yaitu seperti limbah atau hasil dari tanaman ini dapat
digunakan untuk pakan dari hewan-hewan ternak ini. Baik, untuk poin selanjutnya adalah rangkaian kegiatan dari CSR. Oke, jadi setelah teman saya menjelaskan betapa pentingnya CSR di keputusan kami, maka berikut adalah beberapa rangkaian yang diajukan oleh kami untuk mengadakan CSR di Papua. Oke, untuk rangkaian kegiatan yang pertama adalah pendidikan pertanian yang terpadu. Jadi dalam pendidikan ini, simpelnya, dari PT Pupuk Kaltim ini mengadakan edukasi melalui sosialisasi kepada masyarakat Papua tentang betapa pentingnya pertanian terpadu tersebut, seperti halnya tentang struktur tanah, terus mekanisme dan juga siklus dari pertanian terpadu tersebut, sehingga untuk menciptakan produktivitas dari pertanian agar lebih banyak lagi dan juga lebih efektif dan efisien tentunya. Yang kedua adalah pelatihan praproduksi. Nah, pada rangkaian kegiatan ini, dari PT Pupuk Kaltim Indonesia ini mengadakan pelatihan untuk masyarakat Papua seperti persiapan daripada alat-alat dan juga bahan untuk melakukan kegiatan yang namanya tuh pertanian terpadu. Alat-alatnya ada apa aja, seperti sakop, cangkul, benih, dan lain-lain. Nah, untuk rangkaian kegiatan ketiga yaitu adalah produksi. Nah, dalam tahap produksi ini, dari masyarakat Papua diharapkan memiliki keterampilan untuk menghasilkan dari benih-benih padi ataupun dari benih-benih dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain, atau bahkan memiliki keterampilan dalam beternak seperti itu. Karena dalam pertanian terpadu seperti yang tadi dijelaskan ada 3 sektor ya teman-teman, ada peternakan, terus pertanian, dan juga perkebunan. Nah, untuk rangkaian kegiatan yang selanjutnya adalah pelatihan manajerisasi. Nah, dalam tahap ini PT Pupuk Kaltim melakukan pelatihan kepada masyarakat Papua untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik dari pertanian terpadu ini. Simpelnya, dari hasil peternakan, dari limbah-limbah tersebut, dari limbah yang tadi dari perkebunan, terus ada dari pertanian, semuanya dilakukan pengelompokan dan pengelolaan yang lebih baik agar bisa dilanjutkan kepada rangkaian berikutnya. Nah, rangkaian berikutnya apa? Nah, rangkaian berikutnya adalah proses yang namanya tuh distribusi. Nah, dalam tahap distribusi ini, PT Pupuk Kaltim melatih pada masyarakat Papua untuk menyalurkan dari hasil-hasil panennya, dari hasil ternaknya, untuk kemudian dijadikan hasil berupa pangan ataupun berupa peningkatan perekonomian seperti menjual hasil panennya, hasil ternaknya, dan lain-lain. Nah, setelah melakukan proses distribusi, ada yang namanya itu pelatihan pasca produksi. Nah, pada proses pelatihan pasca produksi ini dilakukan yang namanya itu tahap setelah proses panjang, bagaimana kelanjutannya, siklusnya, apakah berhenti di satu siklus saja, apakah ada kelanjutannya, agar masyarakat Papua tidak hanya berhenti di situ saja, proses pelatihan dan juga peningkatan perekonomiannya, tapi untuk perekonomiannya berkelanjutan, terus kesehatan pangan berkelanjutan, dan lain-lain. Adalah analisis SWOT. Oke, jadi dari rangkaian kegiatan CSR yang tadi telah saya sebutkan, berikut adalah analisis dari program kegiatan yang telah kami susun. Nah, tujuan diadakan analisis SWOT ini adalah untuk menguji kelayakan, seberapa layak sih sebenarnya dari program yang telah kita susun seperti itu. Yang pertama, ada strength atau kekuatan. Yang di dalam strength itu ya tentunya ada program pelatihan yang komprehensif atau menyeluruh, ada tim pengajar yang berkualitas, ada kemitraan yang kuat, terus dan juga ada materi pelatihan yang up to date. Nah, jadi dari yang telah saya sebutkan ya tentunya untuk meningkatkanlah produktivitas dari masyarakat Papua tersebut. Tapi di samping kekuatannya yang banyak, terdapat juga weakness-nya nih. Di antaranya pertama adalah keterbatasan biaya dan anggaran, kurangnya aksesibilitas geografis untuk melakukan CSR tersebut, dan juga diperlukan keterampilan oleh para pengajar untuk melakukan edukasi dan sosialisasi nih kepada masyarakat Papua seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah opportunities atau kesempatan atau peluang. Nah, dari peluang ini didapatkan setelah kita analisis itu kita memiliki beberapa peluang. Di antaranya itu permintaannya tinggi nih terhadap tenaga kerja yang terampil gitu loh. Untuk masuk dunia kerja ya tentu perlu kayak tenaga kerja yang terampil. Nah, maka diperlukannya di CSR ini untuk mengasah keterampilan seperti itu. Kedua adalah kemajuan teknologi dalam pertanian dan manajerisasi produk. Nah, makanya dari masyarakat Papua yang mungkin belum terlalu modern, nah dengan adanya paten ini diharapkan mampu melakukan modernisasi dari proses pertanian terpadu tersebut. Nah, terus selanjutnya adalah bekerja sama dengan pemerintah. Terus selanjutnya adalah berpotensi mengurangi kesenjangan. Tentu dari program CSR ini memiliki tujuan ya salah satunya untuk mengurangi kesenjangan seperti itu. Nah, tapi di samping peluang, tapi juga ada beberapa threats-nya atau ada ancamannya nih dari program yang telah kami susun. Nah, yang pertama itu adalah perubahan kebijakan dari pemerintah terkait pertanian, terus adanya kebutuhan pangan dari Papua, terus juga keterampilan sumber daya manusia Papua tersebut yang memang masih relatif rendah dibandingkan provinsi yang lain. Nah, selain dari uji kelayakan yang didapat dari analisis SWOT, bisa juga nih uji kelayakan yang didapat dari anggaran biayanya nih. Nah, teman-teman bisa lihat dari slide-slide berikut ini. Nah, intinya dalam slide tersebut dapat dilihat bahwa total dari CSR-nya adalah 230 juta sekian lah. Nah, itu didapat dari mana? Didapat dari, ya misal dari, ini kami telah melakukan risetnya pada tahun 2021 pada perusahaan PT Pupuk Kaltim itu untuk dana pendidikan ya, yaitu sebesar 9M, dan untuk dana pengentasan kemiskinan itu 12M. Jadi kalau di total itu kurang lebih ada 21M. Nah, kemudian untuk
itu kan yang 21 ton itu kan untuk 1 tahun dan juga untuk seluruh Indonesia ya. Jadi kan gak cuma Papua doang, ada 1 M, tapi untuk seluruh Indonesia. Nah, maka dari itu karena pupuk kaltim itu memiliki 9 titik ya, yang setelah saya riset juga, yaitu jadi bisa diasumsikan untuk tiap provinsi atau setiap titik yang ada pupuk kaltimnya, yaitu mendapat porsi sebesar 230 juta sekian. Maka setelah dihitung-hitung segala macam, dan untuk dana pendidikan untuk Papua, kita memproyeksikan mendapatkan bagian sebesar 100 juta rupiah. Dan untuk dana pengentasan kemiskinan, untuk dari masing-masing sektornya yang ada di sini, yaitu sebesar 26 juta rupiah. Hasil analisis yang telah kami lakukan, program pertanian terpadu ini sudah sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat Papua itu sendiri maupun juga dengan wilayah Papua. Kenapa? Karena wilayah Papua ini tuh sangat berpotensi atau potensial untuk mengembangkan sektor pertanian. Selain itu juga masyarakat Papua itu sendiri juga sudah kompeten dalam bidang pertanian. Tidak hanya itu, program pertanian terpadu yang diajukan oleh CSR ini juga nantinya akan sesuai atau sejalan dengan bisnis atau output yang dihasilkan oleh PKT yang dimana fokus bisnis dari PKT ini adalah sebagai perusahaan penghasil pupuk ya. Nah, lalu dapat disimpulkan bahwa program CSR yang diajukan oleh Bapak Komarudzaman ini sudah sesuai. Terima kasih.